mungkin 2 bulan ini mulai panas Bang, isu-isu thrifting ini gitu Sangat kan ya. panas. Sangat panas. Kalau Abang melihat dari pasokan, dari hulu disampaikan oleh Mas Danang gitu ya, apakah ada berkurang di sana? Ataukah masih masih bisa kita dapat barang sebenarnya gitu? Jadi eh, kalau dibilang pasokan untuk sekarang itu memang sudah mau habis ya. Oke. Nah, jadi yang kita sangat sayangkan itu ini momennya kan sudah hari raya besar nih. Berurutan mulai dari Natal Tahun Baru, Oke. Ramadan dan Idul Fitri. Pasokan barang sudah mulai habis. Oke. Artinya dari sisi pedagang yang ditunggu-tunggu dalam 1 tahun ini ya momen-momen seperti ini. Oke. Tapi di saat bersamaan ya ini dilarang total sama kementerian terkait. Oke. Nah, jadi untuk nasib para pedagang ini yang kita pikirkan itu sekarang apa solusinya? Oke. Jadi saya juga mau bertanya sebenarnya sama Pak Danang, apa sih sebenarnya yang menutup, yang bikin hancur garment tekstil industri kita itu sebenarnya apa? Oke. Itu yang pertama. Iya, Ya udah kan? disampaikan tadi sebenarnya gitu Ya. kan ya. Jadi kalau tadi ditanya berapa persen pengaruh thrifting untuk industri apa pengaruhnya kerusakan industri garment kita itu hanya 0,5% saja. Oke, datanya ada dari teman-teman. Ada, itu Oke. kemarin kita sampaikan juga di apa waktu kita RDP itu. Nah, jadi dari total itu sekian hanya 0,5%. Nah, pertanyaannya kenapa itu sekarang thrifting yang jadi dibikin trendsetter bahwa yang membunuh industri garment dan lokal itu thrifting gitu. Oke. Nah, terus barang-barang Cina, barang-barang produk dari Cina yang harga mungkin hanya Rp500, Rp1.000, itu kenapa nggak disorot gitu? Kenapa thrifting yang jadi kambing hitam yang membunuh UMKM ini adalah thrifting? Jadi itu kita sebenarnya bantah karena datanya yang masuk ke Indonesia itu rata-rata yang dominan itu barang produk Cina yang murah-murah. Jadi tadi kita bicara Barang baru ya? barang baru dari Cina. Oke. Apa kerudung Jadi ini kombinasi nih bisa antara barang baru dan Rp100. thrifting ya. Ada dua nih yang masuk sebenarnya gitu Iya, ya. artinya Pak. Jadi kita jangan gini, yang kita tidak terima itu jangan thrifting ini yang jadi kambing hitam. Jadi yang membunuh UMKM ataupun industri kita bukan dari thrifting, tapi dari kebijakan dari Kemendak yang membuka impor lebar-lebar masuk ke negara kita barang-barang dari Cina itu. Tapi kalau kita melihat sekarang memang pasokan dari pasokan thrifting ini sendiri masih bal-balan masih bisa didapatkan nggak dari teman-teman pedagang? Sudah nggak. Jadi sebenarnya ini sejak ada 2-3 bulan ke belakang, memang sejak pernyataan Pak Purbaya itu pasokan barang sudah berhenti, udah nggak ada lagi. Nah sekarang dengan waktu yang sudah mendekati hari-hari besar ini, ya ini yang mau kita bicarakan seperti apa nih nasibnya. Tadi saya bicara dengan Pak Temi, ya untuk masuknya barang-barang UMKM ini. Nah yang kita minta itu sebenarnya, kita terima barang-barang UMKM, tapi ini sambil berjalan kita harapkan itu disandingkan dulu gitu loh. Jangan langsung dirubah begitu saja, dikasih masuk barang lokal, kita mulai barang jualan lokal. Nah pertanyaannya apakah bisa jalan? Kalau tidak jalan seperti apa nasib-nasib kita pada pedagang? Ya kan? Nah, yang mau kita tanya juga sama Pak Temi, brand-brand yang disiapkan yang kurang lebih 1.300 ya Pak, kalau nggak salah. Kita akan bahas itu sebenarnya Pak Rifai. Kira-kira seperti apa nanti program dari Kementerian Perdagangan seperti apa. Tapi kalau sekarang kita melihat nasib dari teman-teman pedagang gitu dengan dikatakan bahwa pasokan barang sudah bisa dikatakan sudah berkurang di sini gitu ya. Sekarang hanya tinggal menghabiskan barang yang ada di toko saja dan juga di gudang gitu ya. Kalau nanti misalnya ada kebijakan yang lebih ketat lagi dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya benar-benar sudah tidak boleh ada barang thrifting yang dijual, sehingga harus diambil misalnya atau disita misalnya, respon dari pedagang akan seperti apa kira-kira? Ya kita balik lagi solusinya buat apa? Jadi jangan bikin kebijakan, artinya gini ya Pak Ruli, jangan bikin kebijakan itu tapi setelah dibikin kebijakan tidak ada solusi gitu loh. Karena ini menyangkut jutaan nyawa yang bergantung usaha dari usaha ini. Jadi kalau misalkan kita bicara dari
Sabang sampai Merauke sana, ini semua hampir di setiap pasar-pasar tradisional ada yang jual baju thrifting. Kalau dari Bang Rifai sendiri melihat gitu ya, dengan banyaknya pasokan barang baju thrifting gitu ya, dalam sehari berapa perputaran uang yang terjadi dalam proses jual beli baju thrifting? Kalau hitungan per toko, ya mungkin ada dia omset sekitar 500 sampai 1 juta itu per hari. Tapi mungkin di momen-momen tertentu, misalkan Sabtu Minggu, ya hari libur, memang dia agak meningkat omsetnya. Oke. Siap apabila memang ada kebijakan yang cukup militan dari pemerintah gitu, misalnya benar-benar harus stop gitu, karena memang sekarang modelnya sudah no kompromi nih modelnya gitu. Itulah yang kita sayangkan. Jadi kalau tiba-tiba langsung diputus total, ya apa solusinya? Jangan dong dibiarkan aja begitu mati. Ini barang misalkan udah tinggal sebulan lagi kemampuannya. Terus masuk ke bulan berikutnya seperti apa nih? Nah itu yang kita tunggu.